Salam kenal, nama saya Cliff Wadinata. Pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai salah satu studi kasus mengenai uji hipotesis dengan pendekatan regresi linear berganda dengan memanfaatkan software JASP yang dikombinasi dengan Stata. Mengapa dalam sharing ini menggunakan kombinasi Stata? Karena untuk studi kasus ini mengalami permasalahan yang disebut sebagai gejala heteroskedastisitas. Sehingga salah satu caranya adalah menggunakan robust standard error. Dan sependek pengetahuan saya di JASP belum terdapat robust standard error tersebut, dan robust standard error itu tersedia di Stata. Oke. Saya langsung masuk ke persiapan data Excel-nya. Jadi ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Ada makanan, pelayanan, lingkungan, emosi, harga. Ini adalah variabel independennya, dan salah satu kebetulan tidak muncul di sini, variabel dependennya adalah loyalitas. Ya. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menjumlahkan dulu setiap indikatornya. Misalkan FQ ini dijumlahkan menjadi indikator FQ gitu ya. Semua menjadi variabel FQ. Indikator pada SQ1, 2, 3 ini menjadi variabel pelayanan atau SQ dan seterusnya. Nah, nanti data-data yang berwarna kuning ini yang digunakan sebagai dasar untuk menguji uji hipotesa atau hipotesis. Nah, saya langsung mulai dengan asumsi klasik. Jadi sebelum melakukan pengujian hipotesis, perlu melakukan yang namanya pertama uji normalitas. Nah, di JASP uji normalitas ini menggunakan gambar. Ya, bisa dilihat ini adalah uji normalitasnya. Gambarnya sebenarnya mayoritas berada di dalam atau di antara garis ini. Namun ada beberapa titik yang di luar sekali ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 2 yang terpisah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa gambar ini menunjukkan error dari hasil regresi linear berganda itu tidaklah normal, sehingga perlu nanti dinormalkan ya. Ini dikonfirmasi dengan Stata, bisa dilihat bahwa ini menggunakan skewness kurtosis test. Nah, bisa dilihat p-value-nya itu di bawah 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa error dari tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian. Dan memang ada beberapa macam penyesuaian yang bisa dilakukan. Ada yang melakukan transformasi untuk errornya normal, misalkan menggunakan log, len, dan lain sebagainya. Namun perlu banyak sekali mencoba ya, melihat skewness-nya dan lain sebagainya untuk mencari atau mentransformasi distribusi error itu ya supaya normal. Nah, cara yang saya gunakan tidak melakukan transformasi tetapi membuang outlier-nya ya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin membuang data, ya berarti lakukanlah transformasi ya. Tetapi membuang outlier ini bukanlah hal yang dilarang, tapi ini adalah hal yang boleh karena kita kuantitatif itu mengeneralisasi ya. Jadi perlu adanya ke tipe yang keseragaman begitu. Oke. Nah, bisa dilihat ya, meskipun ada sedikit di sini yang di sebelah kanan ini ada sedikit yang di luar garis, tetapi mayoritas di dalam garis tren itu sendiri ya. Berarti dikatakan bahwa normal ya. Ini lemahnya gambar ya. Gambar itu tidak bisa masih ada sedikit subjektif di situ ya. Itu normal tapi kenapa kok beda sedikit ya. Nah, maka dari itu konfirmasi dengan software Stata ini membuktikan bahwa normal. Kenapa? Karena di atas 0,05 ya. Oke, selanjutnya setelah melakukan uji normalitas kita melakukan yang namanya uji heteroskedastisitas. Nah, ini pun kalau menggunakan JASP bentuknya gambar seperti ini ya. Cukup susah
ada subjektifnya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, jika terjadi heteroskedastisitas akan membentuk satu pola dan polanya itu akan membesar terus kemudian mengecil, membesar, mengecil. Nah, ini membentuk satu yang pola dan selain itu titik-titiknya tidak berada di dalam atau tidak berada di antara angka 0. Nah, ini menyebar. Nah, dapat disimpulkan terjadi masalah gejala heteroskedastisitas. Hal ini dikonfirmasi dengan pendekatan Stata ya bahwa nilai p-value untuk uji heteroskedastisitas ini di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Maka dari itu nanti di akhir akan menggunakan robust standard error, tapi nanti di akhir. Kemudian lanjut ke uji multikolinearitas. Nah, saya tidak mengkonfirmasi dengan menggunakan stata karena ini berbentuk angka langsung sehingga lebih mudah dipahami. Dapat dilihat bahwa VIF-nya di bawah 10, artinya tidak ditemukan adanya gejala multiko di sana. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji hipotesis sebelum robust standard error. Ya, tadi saya sudah sebutkan di atas bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, kalau kita running data ini, nah kita bisa lihat sama dengan software yang di Stata, ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat bahwa p-value-nya untuk setiap variabel, nah di bawah 0,01 atau 0,00, nah sama. SQ-nya 0,028 sama, PQ-nya di bawah 0,01, nah sama, EV-nya sama ya, dan kemudian PV-nya sama ya. Ini menunjukkan bahwa hasil dari JASP dan Stata ini sama ya. Kalau di Stata kita bisa lihat bahwa R square-nya sebesar 0,9016. Sebenarnya di JSP juga bisa ya, juga bisa melihat itu. Artinya bahwa S-square ini menjelaskan berapa persen variabel independen menjelaskan variabel dependen, dan UCF menunjukkan signifikansi di bawah 0,05. Artinya model yang digunakan ini cocok atau dapat menjelaskan variabel dependen yang kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya tadi disebutkan ada masalah heteroskedastisitas sehingga perlu melakukan yang namanya robust standard error. Ya, sebelum ke sini saya tadi ada sedikit lupa bahwa pengaruh itu ada pengaruh yang negatif atau positif. Nah, kalau kita lihat koefisiennya, koefisien di sini semuanya positif. Artinya setiap variabel punya pengaruh positif atau searah dengan loyalitas. Misalkan tadi harga berpengaruh positif terhadap loyalitas ya. Artinya semakin harganya semakin wajar atau semakin diterima oleh konsumen, maka loyalitas konsumen juga semakin tinggi. Contoh lagi lingkungan, semakin lingkungannya nyaman, maka semakin loyalitas konsumen semakin tinggi ya. Jadi kalau ditanya apa hasilnya, maka semua variabel mulai dari makanan, servis, harga, terus kemudian lingkungan gitu, dan P itu tadi ada emosi gitu ya. Nah, itu semua berpengaruh signifikan positif ya. Ini adalah hasil setelah robust standard error. Hasilnya tidak terlalu beda ya secara makna. Karena bisa dilihat hasilnya FQ pun signifikan positif, SQ signifikan positif di bawah 0,05, tapi memang ada perubahan angka, tetapi secara makna tetap sama, pengaruh signifikan positif. PQ juga sama, EF juga, EV juga sama, PV juga sama ya. Jadi sekalipun di robust standard error tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya. Oke, nah sekian itu yang bisa saya sampaikan mengenai uji hipotesis menggunakan JASP yang dikombinasi dengan Stata ya untuk pendekatan regresi linear berganda. Nah, kemudian rencana perkuliahan ke depan, wah ya, rencananya saya ingin mendalami terus tentang terutama pemrograman, dan tentu saja harapannya
bisa lebih cepat dalam perkuliahan harapannya, dan kalau boleh, seandainya ada mata kuliah yang boleh dikonversi, melihat mungkin pengalaman saya, nah itu sebaiknya bisa dikonversi atau di-RPL-kan sehingga perkuliahan atau kuliah saya bisa lebih cepat atau fokus pada mata kuliah terkait dengan pemrograman. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya.